Prioritasnya seperti apa? Jadi sama, ternyata kemarin kita setelah melihat dari program kita 7 kegiatan itu, yang penurunan kemiskinan, penurunan stunting, gini rasio, peningkatan indeks pembangunan manusia, setelah itu pertumbuhan ekonomi dan semuanya itu sama dengan Astacita, juga sama dengan program dari Gubernur Jawa Timur. Jadi sebenarnya tujuan negara, tujuan kota itu hadir ya sama seperti itu. Apapun yang kita keluarkan anggaran, apakah itu berdampak turun atau tidaknya. Sehingga alhamdulillah kita juga akan menyusun RPJMD sesuai dengan RPJM-nya Presiden, visi misinya Presiden dan visi misinya Gubernur. Bisa kita pasti akan sesuaikan dalam 6 bulan ke depan kita menyusunnya. Lagi? Pak, itu kan tadi penanganan banjir sama infrastruktur menjadi salah satu program utama ya. Jadi ya, tadi saya sampaikan, tidak pernah di Surabaya ini membuka diri untuk menyampaikan ke seluruh warganya, sajane kampung musim banjir piro sih. Karena saya tidak ingin lagi pemerintah itu punya program harus dikerjakan oleh masyarakat. Tapi bagaimana pemerintah itu berdampingan dengan masyarakat. Sehingga kita minta semuanya dan muncul kan banjirnya nanggone kampung itu 9,8 triliun. Setelah itu untuk mengerjakan JLLB, JLLT itu 9,3 triliun. Kesehatannya Bobda untuk yang kita gratiskan yang untuk SD SMP itu 2, sekian triliun. Ketika kita mengatakan kemiskinan, tidak mungkin yang miskin, yang tidak miskin kita bantu. Tapi ingat loh, mereka ini masih dalam masuk keluarga pramiskin. Keluarga pramiskin tidak bisa dihindarkan. Maka harus kita hitung, itu sekitar 1,5 triliun. Maka uang 12 triliun, 11 triliun tidak ada artinya di Surabaya ini. Karena itu saya berharap, mohon betul kepada seluruh warga Surabaya, ayo kita bareng-bareng. Yang punya kelebihan, tolong bantu yang lemah. Keluarkanlah satu bulan itu 100.000, 200.000. Bayangkan kalau yang sejahtera itu bisa membantu yang kurang sejahtera, yang ada di RW-nya bergerak sendiri, maka itu sangat luar biasa. Tadi seperti saya sampaikan, ajaran agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu mengajarkan tolong-menolong. Sama seperti ketika Presiden Soekarno mengatakan gotong royong itu adalah utama dengan Pancasilanya, dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dengan nilai agama juga tidak berbeda. Maka saya yakin bisa membangun infrastruktur. Bahkan kemarin pada waktu retreat disampaikan oleh Menteri Keuangan, disampaikan oleh Pak Presiden, maka seluruh daerah itu bisa menggunakan inovasinya dengan apa? Dengan pembiayaan KPBU, pembiayaan bank untuk menciptakan pergerakan ekonomi untuk mencapai 8%. Dan negara harus hadir di sana. Nah ini yang nanti kita akan diskusikan juga Mas Adi ya dengan DPRD, bagaimana pesan Pak Presiden, bagaimana pesan Menteri, yang kita harus menangis bersama, tersenyum itu harus bersama dengan masyarakat. Jadi caranya ya opo dengan inovasi-inovasi yang tadi. Kalau mengandalkan APBD tidak mungkin, mengandalkan uang APBN juga tidak mungkin. Sekarang seperti Kali Lamong yang sekarang banjir, Jersey, terus Sidoarjo banjir pitung dino gak sat, Surabaya ono karena robnya. Kalau kita mau melakukan tanggul di Kali Lamong jebol Pak Dewa. Itu sekarang Gresik dapat 100 miliar, hanya dapat berapa kilo dari pemerintah pusat. Kan Kali Lamong ini kan limpahan dari atas sampai ke Surabaya. Seperti yang Surabaya Kali Surabaya, itu limpahan teko Gresik, teko mana Kediri, Mojokerto, mosok kate nanggul lah. Padahal kemiskinan masih banyak, miskinnya masih banyak. Maka saya nanti sampaikan ke DPRD prioritas yang mana. Kalau kata kemarin ada yang bilang, loh rumah tidak layak huni loh, saya akan segera digarap. Botone 280 miliar bro. Tak gawe koyo aku kabeh kayak rumah tidak layak huni, sekolah ini gak melaku. Nanti saya akan menentukan bersamaan dengan DPRD mana sih yang kita prioritaskan, mana yang menggunakan pembiayaan sehingga tidak ada lagi menyalahkan, tidak ada lagi fitnah. Karena saya katakan pemerintah daerah itu adalah pemerintah kota dan DPRD. Ketika ini penurunannya berhasil, kemiskinan, status stunting itu tidak hanya kerjanya pemerintah kota, tapi kerjanya yang luar biasa dari DPRD. Kalau kita terus bergerak bersama, kita bisa menentukan prioritas bersama, maka kesejahteraan rakyat itu akan muncul. Prioritas 100 hari kerja Pak? Kenapa? Prioritas 100 hari kerja. 100 hari kerja tidak ada prioritas ya, karena kita masih, kita ini lanjut setiap hari. Contoh, saya punya RPJM membangun diversi Gunung Sari, Banyu Urip sampai Gresik, itu sampai tahun 2026. Ternyata saya sampai 2024 lah, sing rong tahun ini kan gak bisa dikerjakan, berarti kan ini prioritas saya berarti. Prioritas yang tidak bisa dikerjakan yang pada periode pertama saya karena ada pilkada serentak yang majunya 2 tahun. Apa aja itu mungkin? Kenapa? Apa aja Pak? Diversi Gunung Sari, pembangunan Wiyung, jalan Wiyung, pembangunan rumah sakit, itu masih ada yang kita lakukan ya. Ada banyak hal yang kita punya program di periode pertama yang tidak bisa berjalan karena ketarik pada pilkada serentak. Ada target nggak sih Pak dalam penanganan banjir sendiri? Berapa lama bisa menuntaskan banjir di Surabaya? Tadi saya katakan, ini butuh 9,8 triliun. Kita mau berapa lama?
setahun, 5 tahun, nanti akan saya bahas dengan DPRD. Kalau kita menggunakan setahun, maka biaya kita larikan ke sana. Mana yang kita hilangkan? Tapi kalau tidak mungkin kita menggunakan biaya itu untuk banjir semua, sekolah gratis hilang. Mau orang Surabaya sekolah hilang, kesehatan hilang. Sehingga pasti kita akan gunakan. Dan sisanya kita mau selesaikan berapa tahun? Mau 5 tahun, 10 tahun, 6 tahun, atau kita menggunakan pembiayaan seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan dan Pak Presiden. Jadi kita pilihan-pilihan yang harus kita lakukan dan itu harus berani. Kepala daerah dengan DPRD-nya harus berani untuk kepentingan rakyat, maka negara harus hadir. Karena kalau orang tidak, duit 12 triliun, kono lho sono banjir, kono ono ruti lagu, iki lho botone sakmene. Karena jumlah penduduk Surabaya juga hampir 3 juta. Nah yang ini yang membutuhkan banyak-banyak anggaran dan kita tidak pernah karena kita dianggap fiskalnya kuat, bantuan kudu tidik. Diakane ya tidik, gini ya tidik karena kita dianggap fiskal yang kuat. Maka disitulah kita harus pandai untuk melakukan inovasi seperti yang disampaikan Bu Menteri, apakah kita menggunakan pembiayaan KPBU, pembiayaan bank yang semuanya sama. Kalau KPBU langsung dengan investor yang dibayarnya per tahun atau dengan bank, ya itu silakan. Itu yang disampaikan oleh beliau untuk memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Ya.